ハンタータイム。 Serial Project Red yang kedua ini akhirnya tayang juga. Episode perdana dari Kakusei Hanta Omega Hon sudah tayang di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 kemarin, menggantikan Super Space Sheriff Gaban Infinity yang sudah berakhir di episode ke-23. Nah, siapa aja nih yang udah pada nonton? Ya, langsung aja disimak pembahasannya dan juga first impression dari Ana, dan jangan lupa kalian komentar juga guys ya. Hanya satu video yang Ana upload sebelum episode perdana ini tayang, tapi bahasannya banyak banget, mencakup poster, sinopsis, cast, teaser, trailer breakdown, ensiklopedia Kakuju, sampai bahas mainannya. Sebanyak itu guys ya. Dan beberapa minggu sebelum tayang, kemarin mereka ngumumin beberapa cast tambahan aja sih ya. Dan ada yang mengejutkan, karena Reiji Doki dari Gaban Infinity melanjutkan perannya di Omega Hon ini sebagai Tepeki no Reiji yang terlihat lebih edgy dan juga lebih gelap juga secara penampilan ya. Ya, jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Kakusei Hanta Omega Hon episode pertama. Episode dibuka dengan penceritaan yang menarik soal Kakuju. Jadi bertahun-tahun yang lalu, hiduplah Kakuju yang merupakan makhluk dan juga monster raksasa yang dipuja oleh para manusia sebagai dewa. Di atas mereka berdiri satu Kakuju bernama Enkaku. Enkaku ini adalah raja dari para Kakuju. Namun era para Kakuju ini tuh berakhir dalam pertempuran melawan pasukan Zetsu Kakuju yang dipimpin oleh Zetsu Enkaku. Nah, jadi ini tuh Enkaku tapi yang warnanya putih itu guys ya. Dan berujung pada penyegelan para Kakuju ke dalam Egol Gear. Jadi agak kasihan liatnya ya. Jadi udah kayak zaman dinosaurus, terus kepunahan mereka itu kayak gimana ya. Tapi ini kayak kepunahan dalam tanda kutip para Kakuju, yaitu penyegelan mereka ya. Tapi ini lebih tepatnya, sekali lagi para Kakuju ini disegel, diperlihatkan dengan mereka yang disambar petir semua tuh. Ini ulah sosok misterius pada zaman dahulu kala yang menggunakan Kakuseiki, yang katanya dia adalah pasukan Zetsu Kakuju ya. Di masa kini yang katanya disebut sebagai era Omega, cerita itu berfokus ke seorang petualang muda bernama Shoto ya, di mana dia juga bertualang sambil membawa lempengan batu prasejarah dan terdapat sebuah pola yang kalau dibaca ya artinya itu Omega. Scene awalnya cakep ini ya, mereka itu ngambil landscape shootingnya itu juga cukup niat ya untuk ngasih vibes itu kayak Monster Hunter. Dimana si Shout ini ya beraksinya itu langsung dengan wujud Kapten Omega Hon ya. Jadi dia itu berlari, melintasi padang pasir, mengayun, menyeberangi jurang ya. Terus juga meluncur turun dari jembatan dengan tali, melompati genangan air juga, sampai hampir jatuh ke dalam celah retakan ya. Jadi vibes seorang petualangnya oke banget lah di sini ya. Sampai akhirnya dia itu sampai di pintu masuk sebuah gua. Dan perangkat komunikasi dan juga transformasinya bernama Omega Analyzer yang dipanggil anak sama si Shoto ini ya, memberitahunya kalau targetnya itu berjarak 2 meter dari mereka. Ini udah kayak manggil Google Alexa ya, atau Hi Siri aja nih. Dan terjawab ya, Omega Analyzer ini tuh si Shout sendiri nih yang menciptakan. Semua perangkat petualangannya dia sendiri yang menciptakan. Dan pemberitahuan dari si anak ini benar. Shout itu merasakan sesuatu yang tersembunyi di dalam dinding dan langsung dipukul. Ternyata ada sebuah Egol Gear di dalamnya. Jadi collectible item di seri Omega Hon ini ya. Dimana tebing guanya kan langsung hancur ya, dan langsung si Shoto itu melompat. Dimana di backpacknya itu terdapat perangkat kayak jetpack gitu ya. Jadi dia itu bisa mendarat dengan selamat. Di daratan, Shout itu melepas wujud zirahnya ya, atau Anhenshin bisa dibilang, dan memasukkan Egol Gear yang baru tadi dia dapatkan ke dalam Omega Analyzer untuk proses registrasi database. Si Ana menjelaskan kalau Kakuju yang tersegel dalam Egol Gear tersebut adalah Doku Kaku. Jadi sebuah Kakuju kelas A. Nanti di DX-nya bisa kayak gini juga ya. Jadi Omega Analyzer bisa ngebaca para Egol Gear bahkan Emol Gear juga. Dan bisa dipakai untuk berubah juga. Jadi berubahnya bukan pakai Kakuseiki guys ya, bukan pakai si Megaphone itu. Bahkan di titik ini kan si Shout ini belum pakai Kakuseiki nih. Setelah itu Shout itu mengunjungi sebuah kota yang terlihat kayak country dan juga cowboy banget ya, dan memasuki toko barang antik. Shout menunjukkan Egol Gear Dokukaku yang baru ia dapatkan tadi digabung dengan beberapa barang yang dapatkan dari hasil berpetualangan kepada si pemilik toko dan menanyakan nilainya berapa nih dia mau jual. Si pemilik toko nanya kenapa Shout ini nggak menggunakan Egol Gear tersebut untuk bertarung melawan para hunter. Lalu si Shout ini menjelaskan kalau dia adalah seorang pemburu harta karun aja dan nggak minat untuk ikutan battle. Egol Gear sama Shout dianggap harta karun.
Sedangkan oleh para hunter lainnya, mungkin Egol Gear ini kan ya dianggap sebagai equipment mereka ya. Lewat si bapak pemilik toko ini, Hunter Battle seperti sudah menjadi hal yang lazim dan juga umum gitu di era Omega ini, di dunia Omega Hon ini. Pas banget ya, scene berikutnya emang kita itu langsung diperlihatkan dengan Hunter Battle itu seperti apa. Karena muncul seorang pria dengan bola rantai menyerang orang-orang dan meminta untuk menjadi pengawal mereka sebagai imbalan makanan gratis. Jadi Hunter tapi hidupnya susah nih, jadi meres kayak gini nih kerjaannya ya. Ini yang yang jadi guest kita di episode kali ini loh guys ya, yang jadi cast utama Ultraman Blazar tuh yang waktu itu ke Indonesia ya. Lalu muncul hunter lainnya, seorang gadis dengan pedang besar berwarna ungu dan juga menantangnya bertarung. Gadis ini memperkenalkan diri sebagai Giriko the Wave Slasher. Wah, udah sih ini calon-calon waifu banget ya. Waktu itu udah pernah bahas case-nya ya, dimana Giriko ini diperankan oleh Nanaha Otose. Dan pria tua dengan bola rantai itu memperkenalkan dirinya sebagai Koza the Chain Ball. Kirain aneh ya, Hunter Battle itu meliputi para hunter yang memegang Egol Gear, terus mereka itu summon monsternya pakai Egol Gear ini terus diadu. Ya kayak sabung Pokemon lah guys ya. Ternyata kayak begini juga bisa. Nah, para hunter juga di sini memakai Kakuseiki yang berbeda dibandingkan pemeran-pemeran utama lainnya, bernama replika Kakuseiki. Jadi warnanya itu kayak pucat guys ya. Pak Koza memasang Egol Gear berisi Kakuju bernama Sakaku ke Omega Hon replika miliknya untuk menggunakan kekuatannya dan juga memperkuat bola rantainya. Sedangkan Mbak Giriko memasang Egol Gear berisi Kakuju Zankaku namanya ke Omega Hon replika miliknya untuk memperkuat pedang dan juga memunculkan masker yang sekalian jadi armornya. Ya sebenarnya ini masuk-masuk aja sih guys ya. Jadi si Hunter juga ini kayak pakai material dari monsternya, walau secara nggak langsung amat lah. Kayak si Monster Hunter ya. Jadi ibarat kayak ngambil part dari mana terus dipakai sama si Hunternya. Ya udah gelut dan Mbak Giriko yang menang. Dan yang kalah di Hunter Battle seperti ini berhak mengambil Egol Gear dari pihak yang kalah. Jadi beda spek juga sih. Kan kita tahu ya Kakuju ini tuh ada kelasnya. Si Giriko Egol Gear-nya itu kelas S kalau nggak salah ya. Dan si paman yang Chain Ball ini cuman kelas A ya. Si Xiao ternyata nyempil nih di antara para penonton dan menyaksikan Hunter Battle ini. Dan dia udah nonton juga tetap nggak tertarik dengan Hunter Battle seperti ini. Jadi nggak tiba-tiba teriak, "Suge, aku jadi bersemangat." Sebelumnya pastikan pada resah ya kalau kita itu dikasih MC kayak begitu lagi. Tadinya anak kira juga si Xiao ya bakalan kayak begitu loh. Ternyata masih ada cuek-cueknya ya. Ya MC yang normal seperti inilah ya. Jadi si Xiao ini tuh lebih tertarik sama arkeologinya dia dan juga zaman prasejarah. Keesokan harinya, Xiao itu melanjutkan lagi petualangannya ya, di mana Xiao itu memasuki sebuah gua dan juga menemukan altar di dalamnya. Nah, di bawah altar ini ada ruang terbuka nih, kata si anak, kata si Omega Analyzer-nya, di mana Xiao itu jadi penasaran. Xiao itu berubah, mukul bagian tengah altarnya dan langsung jatuh cukup dalam. Katanya kalau nggak berubah ya, udah patah semua itu tulangnya si Xiao ya. Kerennya lagi, bagian helmet Omega Hon-nya ininya ada lampu yang bisa dinyalakan sama si Xiao ketika memasuki ruangan gelap. Jadi emang secara keseluruhan ya, bentuk si Kapten Omega Hon ini kan ya kayak boboiboy ya, seperti yang udah banyak dibahas. Tapi kita itu banyak sekali diperlihatkan dengan bagian-bagian armornya yang sekalian jadi alat-alat pendukung selama si Xiao ini berpetualangan ya. Di sini Xiao itu menemukan sebuah Kakuseiki kuno berwarna biru beserta satu Egol Gear. Yang biru ini emang yang utama nih ya, dan kastanya itu paling tinggi, super ancient kalau cek di database-nya si Project Red. Harusnya di sini si Xiao ini udah tahu ini tuh Kakuseiki. Tapi kenapa ada satu nih di sini dan warnanya itu berbeda? Xiao itu ngambil Kakuseikinya dan langsung juga memasukkan Egol Gear berwarna merah juga ya. Tapi baru aja dimasukin, si Egol Gear ini tiba-tiba aktif atau bereaksi sendiri dan si Xiao ini dilalap oleh kobaran api. Ini penerapannya kayak masuk ke alam bawah sadar kali guys ya. Jadi Xiao itu mendapati dirinya berada di ruangan berapi dan berhadapan dengan seekor Kakuju besar yang memperkenalkan dirinya sebagai Raja Kakuju, yaitu Enkaku. MC-nya para Kakuju di sini ya. Xiao juga langsung kayak mengenali si Enkaku ya, karena sebelumnya kan si Xiao itu sudah membawa kepingan prasasti batu yang sebelumnya sering ia tunjukkan ya, yang dibacanya itu Omega. Enkaku memberitahu Xiao kalau ego dan juga tekad Xiao untuk menempuh jalannya sendiri telah menarik perhatiannya. Apakah sudah mantau nih si Enkaku ya? Lalu si Enkaku ini meminta Xiao untuk meneriakkan namanya ke dalam si megafon tadi atau ke si Kakuseiki tadi. Nah, terjawab juga ya kenapa nama itemnya di seri ini tuh Egol Gear. Karena ego sendiri di sini ada artinya, yaitu soal jati diri yang kuat. Nah, kalau di Gaban Infinity kan Emol Gear.
yang katanya itu dari emosi gitu ya. Nah, tindakan selanjutnya, Shout itu menyentuh tanduk Enkaku dan meneriakkan namanya ke dalam Kakuseiki. Jadi Enkaku memutuskan kalau mereka akan bertarung bersama dan menamai Shout juga sebagai Kapten Omega Hon. Ini berasa kayak ritualnya ya. Tapi mohon maaf, bagian ini menurut Ana agak terlalu satset ya. Dan jadi agak bertolak belakang juga gitu sama personalitinya Shout yang Ana lihat udah cukup unik nih di fase awal cerita. Jadi biar plotnya jalan aja gitu. Jadi soal ini yang jadi titik utama di episode perdana, jadi kayak kurang dapet aja menurut Ana emosinya ya. Begitu Shout itu kembali, dia itu menemukan seorang pria berpakaian merah dan juga kuno di belakangnya. Dan ternyata ini adalah Enkaku dalam wujud manusia. Dan memberitahu Shout kalau siapapun menyentuh tanduknya ditakdirkan untuk bertarung di sisinya. Nah makanya sentuh tanduk dan menyerukan nama tadi tuh kayak semacam ritual. Jadi Shout ini kayak udah terikat gitu sama hal ini ya. Dimana Shout setelahnya kan kayak menolak gitu ya dan tetap akan melanjutkan petualangannya seorang diri. Bahkan di sini si Enkaku disuruh masuk Eagle Gear lagi tuh biar nggak banyak bacot. Dari sini Enkaku itu baru melihat dan juga tahu dengan Eagle Gear, di mana item ini tuh yang menyegel dia dan juga para Kakuju. Tapi si Ana, Omega Analyzer-nya si Shout, menyarankan Shout untuk membawa Enkaku pergi jalan-jalan untuk melihat dunia zaman sekarang itu seperti apa. Pindah scene kali ini tuh ke markas dari aliansi Ibaru yang dipimpin oleh Ibaru sendiri. Ya namanya Ibaru ya. Bersama dengan Kakuju dengan wujud manusianya bernama Zetsu Enkaku. Jadi Ibaru ini tuh punya 2 kacung, tepatnya 3 sih guys ya. Jadi ada Ricardo Milos nih, bernama Geno Sang Penghancur. Dan berikutnya ada tante cantik bernama Gasa. Nah, ex-AKB ini coy. Cantik banget ya. Dimana Ibaru itu kayak minta laporan lah status misi terbarunya ya. Kayaknya kerjaan aliansi Ibaru ini ngejarah dan juga ngerampas para Eagle Gear dari para hunter-hunter di dunia Omega Hon ini. Dan para hunter juga kayak harus pada tunduk gitu. Bahkan bekerja di bawah perintahnya si Ibaru. Nah yang ketiga baru muncul nih ya, yaitu Reiji Doki. Namanya di sini masih Reiji kan ya. Dia itu diperlihatkan ke kita tapi tidak ngomong apa-apa. Edgy banget. Aing banget lah ya. Ya udah, bagian ini sih perkenalan pihak antagonis lah bisa dibilang ya. Kembali ke desa yang ada toko barang antik tadi ya, dimana si Shout itu ngejual barangnya ke situ. Jadi Shout yang jadi ngajak Enkaku jalan-jalan bertemu dengan saudara kembar bernama Ail dan juga Al. Kalau mungkin kebanyakan pada tertariknya sama Giriko dan juga Tante Gasa ya. Si cewek berkacamata bernama Ail yang diperankan sama Maika Miru ini aslinya cakep banget guys. Cakep banget. Ana udah kepoin. Tentu saja Agen Reza Plus sudah follow Instagramnya ya. Ana paling demen sih sama dia ya dibandingkan sama yang lain ya. Nah, karena si kembar ini melihat Shout membawa Kakuseiki, jadi dia diajak battle sama si kembar ya. Nah, Hunter Battle yang kali ini berbeda lagi dengan yang tadi guys. Sekarang saling adu Kakuju. Jadi si kembar dengan nama Ail Sang Pemberani dan Al Sang Penegak pakai satu Kakuseiki replika. Dan Kakuju di Eagle Gear yang mereka punya lumayan nih. Kelas S kalau nggak salah ya, yaitu Gokaku. Si anjing bulldog yang bisa membelah diri menjadi 2. Jadi cocok ya menjadi Kakujunya si kembar ini ya. Puyeng emang ini si Omega Hon ya. Jadi tiap hunter itu ada julukan-julukannya begini guys ya. Pedang berduri lah, bola berantai lah, pemberani lah. Nah, apalagi mereka itu harus ada tradisi memperkenalkan diri sebelum bertarung satu sama lain. Kalau si Shout ya ditambah dipaksa juga di sini memperkenalkan diri sebagai Honono Shouto ya, aka Shout si api dan sebagai Kapten Omega Hon ya. Lucunya Shout itu nggak langsung lawan pakai Enkaku, tapi cukup dia sendiri dulu nih yang berubah menjadi Kapten Omega Hon. Jadi udah berapa kali juga kan tuh ya dia itu berubah jadi Kapten Omega Hon di episode ini. Jadi khas Metal Heroes lah. Ada yang perubahannya itu cepat sepersekian detik ya. Nah yang kali ini kita itu dikasih lihat yang versi lambatnya saat si armor-armornya itu terpasang ya. Uniknya topi yang selalu si Shouto itu kenakan emang jadi bagian dari si armor kepalanya juga guys ya. Kalau di Gaban namanya itu kan Jochaku. Nah ini namanya itu Hunter Time. Pertarungan Shout dalam wujud Kapten Omega Hon melawan Kakuju Gokaku menarik nih ya. Soalnya ini tuh ngasih vibes kayak Monster Hunter lagi. Jadi para hunter nih ya yang ukurannya normal seukuran manusia harus lawan monster-monster yang gede. Itu kan Monster Hunter banget ya. Ya dan plotnya Shout itu harus kalah dan kewalahan karena terungkap juga suit dari Omega Hon itu didesain bukan untuk pertarungan tapi untuk petualangan aja ya. Disinilah Enkaku itu beraksi ya. Jadi Shout itu menggunakan Kakuseiki yang baru ia dapatkan ya, dikeluarin dari tasnya itu, backpacknya, memasukkan Eagle Gear Enkaku lalu berseru, "Bangkitlah Raja Kakuju, Enkak!"
Dan Enkaku dari wujud manusia berubah jadi wujud originalnya. Jadi seiring Enkaku beraksi, muncul juga tuh Kakuseiki berukuran raksasa yang langsung nemplok di punggungnya Enkaku. Ya ini nggak dijelasin guys ya kenapa ya tiba-tiba begitu aja. Jadi penampilan si Enkaku ini tuh berbeda dibandingkan zaman dulu ya. Jadi ya penampilan monster, pure monster tapi digabung sama kayak ada teknologinya ya. Ya udah auto win sih ini ya, dimana finishingnya ngeluarin laser dari si Kakuseiki yang ada di punggungnya. Shout itu berhasil mendapatkan Eagle Gear Gokaku dan ada scene helmetless-nya juga. Dan setelah pertarungan ini, dia itu kayak merasakan suatu kesenangan nih menjalani Hunter Battle ini. Wah, seru juga nih ternyata. Jadi alih-alih diambil, Eagle Gear Gokaku dikembalikan ke si kembar. Karena Gokaku udah ada pendekatan emosional nih sama si kembar ya. Jadi nggak mau diambil begitu aja sama si Shout. Jadi pertarungan Shout dan juga si kembar berakhir dengan damai dan juga sportif. Langsung loncat ke akhir episode banget ya. Jadi Shout itu melanjutkan petualangannya dan juga menunjuk ke sesuatu di mana itu menjadi tujuan dia katanya ya. Dia itu mau cari harta karun di situ. Dan yang ditunjuk adalah Cosmo Gavarion yang terdampar di tepi pantai dan terlihat sudah lama sekali. Nah, loh. Ini indikasi ya kalau memang Omega Horn adalah sequel langsung dari Gaban Infinity. Dan menjawab juga mungkin kenapa Reiji itu bisa mampir di dunia Omega Horn ya, dan juga kenapa dia ya, dan juga tujuannya apa. Karena dia sendiri kan yang bisa melakukan jam di serinya Gaban Infinity. Bahkan di episode berikutnya kalau Anda lihat ya, bakalan ada kemunculan dari Gaban Bushido dan juga Gaban Luminos ya. Ya, itulah dia pembahasan Anda ya. Jadi cukup enjoyable. Tipe tontonan yang tidak usah ditonton terlalu serius dan juga terlalu kritis ya. Dimana secara intensitas juga menurut Ane sih nggak terlalu gimana banget ya dibandingkan Gaban Infinity ya. Kalau Gaban Infinity kan bisa dibilang pada kritis karena itu kan seri Project Red yang pertama. Jadi orang-orang tuh kayak menantikan banget gimana nih pengganti Super Sentai. Battle Kakujunya juga tidak seburuk itu juga ya. Ada yang CGI, ada yang real kostum gitu ya, kayak si Enkaku atau Zetsu Enkaku. Tapi nggak terlalu mengganggu lah ya. Ya udah biasa lah sama CGI Toei ya. Anda tidak akan bahas episode berikutnya ya. Tidak akan bahas episode selanjutnya. Jadi cuma mau mengucapkan selamat menikmati aja Omega Horn ya 20-an episode ke depan. Apakah bagus atau tidak? Nah, di sini Anda nggak mau ngomong secara gamblang ya. Tapi setelah menonton ini, setidaknya muncul hasrat pribadi yang langsung check out game Monster Hunter Rise di Steam yang harganya lagi diskon 100 ribuan aja. Ya, gitulah kira-kira ya. Jadi kalian diskusi guys ya. Dan kasih tahu impresi kalian. Oh ya, scan Terebikun Mais udah keluar. Nunggu yang HD dikit baru kita bahas biar enak ya. Thank you guys.